begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Faradila. Saya dari kelas PBA 4B dan teman saya Serlinawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengembangan kurikulum pengajaran bahasa Arab. Di sini pengajaran bahasa Arab sangat erat sekali hubungannya dengan kurikulum, sebab tanpa kurikulum yang memadai, pengajaran akan mengalami kegagalan, minimal kurang berhasil. Kurikulum dan pengajaran sangat erat, yang keduanya bagaikan jiwa dan jasmani. Karena itulah kita perlu melihat sejarah kurikulum masa lalu hingga masa sekarang. Yang pertama, kurikulum pengajaran bahasa Arab dan bentuknya. Kurikulum pengajaran bahasa Arab mempunyai keterkaitan erat dengan kebutuhan beribadah kepada Tuhan, khususnya untuk menjalankan rukun Islam. Yang kedua ialah sholat, di mana doa dan ucapannya adalah dengan bahasa Arab. Sepanjang sejarah diketahui bahwa orang Islam dalam bersembahyang menggunakan bahasa tersebut dan tidak sah jika diucapkan dengan bukan bahasa Arab. Buku-buku fikih menggunakan bahasa Arab dan mendominasi di antara berbagai buku-buku lain. Sudah sepantasnya jika kurikulum pengajaran bahasa Arab saat itu untuk mengarahkan anak tahu dan mahir di bidang hukum Islam dan tauhid. Di samping fungsinya untuk mendidik siswa agar bisa beribadah, dilihat dari aspek bentuk pengajaran bahasa Arab. Kala itu merupakan bentuk pertama, yakni pengajian seperti yang tampak di surau-surau di surau atau masjid yang ada sekarang ini, atau di rumah kiai-kiai, di mana yang diajarkan adalah bagian dari Al-Quran. Hal itu menjadikan mudah penghafalan, sebab surat-surat tersebut sering dibaca dalam sholat. Bentuk pengajaran bahasa Arab ini merupakan bentuk tertua dan pertama kali. Bentuk pengajaran yang kedua dari pelaksanaan pengembangan kurikulum bahasa Arab ini erat kaitannya dengan pelajaran agama Islam yang diberikan kepada para pemuda yang mengidamkan pengetahuan agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu dalam pesantren-pesantren yang dipimpin oleh kiai meliputi berbagai ilmu, antara lain fikih, aqaid, hadis, tafsir, serta ilmu bahasa Arab, misalnya nahwu sorof, balaghah, arud dan sebagainya. Yang kedua, materi pelajaran bahasa Arab dan metode pengajarannya. Di sini materi yang diajarkan merupakan materi yang sudah bersifat tradisional, yakni ilmu agama Islam. Di samping itu diajarkan alat-alat bahasa, antara lain nahwu, sorof, mufradat, nusus, tarik, al-adabi, qawaid, al-ilal, ilmu pengetahuan agama. Diajarkan fikih pada prinsipnya mengajarkan bagaimana cara menjalankan hukum Islam dan berapa tradisi agama yang berlaku, misalnya membagi waris, mengubur mayat, membahas nikah dan sebagainya. Bentuk yang kedua itu pesantren. Tentang pengajaran bahasa Arab adalah sama dengan bentuk yang pertama atau pengajaran di surau, yakni guru membaca secara nyaring ketika mengajarkan Al-Quran atas beberapa potongan ayat, kemudian meminta kepada para murid untuk menirukan
apa yang telah dibacakan dibacanya secara bersama-sama. Kurikulum bahasa Arab. Kurikulum perkembangan bahasa Arab. Dalam pelajaran hadis diajarkan kitab Al-Arba, in Al-Nawawiyah, Tairid Al-Sarih, dan pada tingkatan terakhir diajarkan Sahih Muslim Bukhari. Untuk pelajaran tafsir diajarkan Al-Jalalain. Dalam pengajaran tafsir ini seolah-olah tidak mengenal tingkatan, karena untuk menyelesaikan satu kitab secara menyeluruh memerlukan waktu yang lama dan bertahun-tahun. Pada pelajaran Balaghah atau sastra bahasa Arab menggunakan kitab Jawahir Maknun. Kemudian dilanjutkan Jawahir Al-Baghah. Jika diperlukan secara saksama bahwa kurikulum pengajaran bahasa Arab ditinjau dari segi historis, yaitu mengikuti kurikulum pengajaran di zaman kerajaan Hindu. Kemudian fungsi kiai merupakan ganti para empu yang merata di seluruh tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan Thailand, Filipina, dan Malaysia. Pengajaran bahasa Arab pada bentuk pertama atau pengajian di surau hanya sampai penguasaan bacaan Al-Quran tanpa arti. Sekarang tampak dalam bentuk taman pendidikan Al-Quran yang tersebar di seluruh tanah air. Kemudian bahasa Arab pada dasarnya tidak menggunakan harokat, sehingga sulit dibaca. Jika ada harakat adalah merupakan tambahan yang menjadikan mudah dibaca oleh siapapun. Kalimat-kalimat bahasa Arab tanpa bahasa Arab dinamakan kitab atau buku gundul yang hanya bisa dibaca oleh murid-murid tamatan bentuk kedua. Sedangkan tamatan murid dalam bentuk pertama hanya bisa membaca yang harakat saja. Orang yang paham bahasa Arab dapat dipastikan bisa membaca kalimat-kalimat gundul dan dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, efektivitas kurikulum pengajaran bahasa Arab. Pemuda yang menamatkan pelajaran di Timur Tengah, sepulang mereka ke tanah air, mereka mengajarkan bahasa Arab kepada para murid, langsung menghindarkan terjemah. Mereka dibuatnya seakan-akan bergerak di tanah Arab. Pengajaran demikian adalah bentuk ketiga terdapat dalam sekolah-sekolah gaya baru, misalnya pondok modern Gontor, di mana para santri itu diajak langsung bicara dengan bahasa Arab, dan sekolah-sekolah lainnya, misalnya Madrasah Diniyah di Sumatera Barat dan di Normal Islam Amuntai. Cara mengajarkan bahasa Arab demikian dinamakan Al-Tariqah Al-Mubasyarah. Mereka diajak langsung berbicara para kiai muda menggunakan cara tersebut, karena mereka beranggapan bahwa cara tersebut akan membawa kesuksesan besar, dan ini telah diakui oleh para pakar pengajar bahwa bahasa Arab dan berbagai kawasan dunia Islam. Selanjutnya yaitu kurikulum bahasa Arab modern. Pembelajaran bahasa modern ini adalah pembelajaran yang memandang bahwa sarana atau media untuk mempelajari aspek-aspek kebudayaan. Bahasa adalah sarana kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengantarkan seseorang mampu berkomunikasi dengan komunitas bahasa tersebut. Kurikulum pada pembelajaran bahasa Arab modern harus lebih fokus pada praktek dengan mengembleng agar mampu
menguasai 4 keterampilan bahasa Arab, yaitu keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang mendasari pemikiran pembelajaran modern ini ada 2 hal, yaitu yang pertama, bahasa adalah sarana bermasyarakat agar saling memahami terhadap sesama. Yang kedua, bahasa harus diajarkan berdasarkan fungsi dan peranannya dalam kehidupan, sehingga mampu menyadari bahwa ia sedang mempelajari sesuatu yang ia butuhkan dalam kehidupan. Baiklah, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.